Mohon maaf ya Bu ya, ini duduknya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabar Pak sehat? Alhamdulillah sehat kita semua. Ketika dari jauh salam tadi semangat. Yang kita hormati segenap DKM Masjid Syekh Hamid Saiful Hamid beserta jajarannya, khusus kepada Bapak Ketua RW kita, Bapak Ketua RT kita, wabil khusus lagi Bapak Imam kita. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih bersama kita. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan sebuah detak jantung yang masih berdegup, iman yang masih tertancap di hati kita, yang masih tergeliat. Ada respon ketika muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum. Ini lafaz Pak yang mudah diucapkan oleh muadzin, tapi bagi yang mendengar firman berat sekali. Berat. Kenapa berat? Salat lebih baik daripada tidur. Kenapa orang lebih baik tidur hari daripada salat? Itu menandakan syaitan itu masih belum bisa kita kalahkan. Ya. Apa? Oh iya. Syaitan itu masih bisa berat perlawannya bagi sebagian kita. Karena ketika muadzin mengatakan as-salatu khairun minan naum, kita dengar sebetulnya. Tapi kenapa sleep itu terlalu berat? Pertama, dosa kita masih banyak. Karena salah satu yang menghambat dan menghalangi kita beramal soleh adalah dosa. Kalau berat rasanya, ingat dan introspeksi diri, apakah dosa kita? Jadi standar kita mudah aja Pak. Apakah kita banyak dosa atau tidak ini? Kalau kita bangun di sepertiga malam, agaknya kita mau buang air kecil. Setelah itu kita apa? Apakah kita ngambil wudhu atau hanya sekedar buang ke air? Kalau kita ambil wudhu dan sholat malam, semua dosa kita akan sedikit berkurang. Tapi kalau tidak, berat, karena kita sudah mampu. Itu menandakan dosa kita. Dosa kita itu saja. Ada nggak kita seperti itu? Ada. Udah bangun, sudah buang air kecil, sudah ke kamar mandi, tinggal wudhu, tapi berat. Itu menandakan dosa kita. Itu standar saja untuk kita. Mudah-mudahan dosa kita terampuni dan amin. Pada Rasulullah SAW saya sampaikan soal subuh ini, Masya Allah. Man sholat lola, kalau saya main sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian duduk sebentar. Zikrullah, ya Allah, termasuk dalam ini mendengarkan tausiah seperti ini. Allah mengasih kita itu pahala haji yang kurang, tamah.
kesejahteraan. Semoga melimpahkan buat hamba kasih Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika besok Pak, ketika dikumpulkan kita semua di padang mahsyar, ketika Allah hancurkan alamnya, ketika Allah hancurkan bumi ini, ketika Allah hancurkan alam ini, Allah kumpulkan kita di sebuah tempat mahsyar. Masa itu sepakat dari kata hasyar, telah berkumpul. Al-hasyar itu perkumpulan. Kalau mahsyar artinya adalah tempat berkumpul. Allah sediakan sebuah tempat besok ketika Allah hancurkan, Allah ratakan dunia ini, berkumpullah kita semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai kepada akhir zaman plus bangsa jin, diterangkan satu tempat. Maka kita bingung dan ketakutan waktu itu. Kita nggak tahu kemana. Dan riwayat mengatakan 40 tahun kita terbang api di situ. Kita nggak tahu. Tak surga kita, tak neraka kita nggak tahu. Maka kita rombongan manusia menuju Nabi Adam alaihissalam minta syafaat. Wahai Abu Bashar, wahai bapaknya manusia, tolong meminta sama Allah, tolong mempercepat hari hisab kita. Kami ketakutan. Nabi Adam akan katakan Nabi Adam. Nabi Nuh, coba mendatang ke Nabi Nuh. Manusia pergi ke Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang terpanjang umurnya 950 tahun setelah Nabi Adam. Nabi Nuh katakan, ada, tidak bisa. Pergi ke Nabi Ibrahim, sama. Nabi Musa sama, Nabi Isa sama. Pergilah kepada Rasulullah SAW, khataman nabiyyin, seorang baginya bisa kasih syafaat. Apa kata Nabi kita? Adalah saya punya syafaat padanya. Makanya Pak, ketika ketakutan itu, Rasulullah SAW mengatakan ada beberapa kelompok yang akan mendapat perlindungan pada saat itu. Ada beberapa golongan yang akan mendapat naungan Allah ketika manusia dalam keadaan ketakutan dan kebingungan. Kita bisa bayangkan yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu lari manusia dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibunya lari dari bapaknya. Rupanya Pak, kita di awal-awal kiamat, awal-awal Allah hancurkan bumi, Allah akan hari terakhir, kita lari semua dari keluarga kita. Belum berkumpul. Gak ada yang bisa bantu kecuali nafsi, kecuali diri kita sendiri. Pada tingkat kebutuhan itu, Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Muslim, ada beberapa kelompok, paling tidak 7 golongan yang kita sudah hafal hadisnya, yang akan mendapat naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Rasulullah mengatakan sab'atun, 7 golongan. Yauma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullahu yauman la ilaha illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan pertolongan dan naungan Allah yang pada hari ini tidak ada naungan kecuali dari Allah. Yang pertama, kenapa saya bahas ini Pak? Kita tahu politik ini ya. Yang pertama yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti hari kiamat adalah al-iman adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu berat. Pemimpin identik dengan sebuah amanah. Allah mengatakan surah Al-Ahzab ayat 107, ayat 172, yang dulu pernah Allah memberikan sebuah amanah untuk langit, untuk bumi, untuk gunung, semua berolahnya. Wa hamalna, kami berikan amanah itu kepada manusia,
posisi besok akan Allah berikan sebuah tempat yang melindungi. Siapa pemimpin? Coba, siapa pemimpin? Betul, kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan kita pertanggungan jawabnya. Ketika kamu dikatakan pemimpin, coba kita lihat diri kita. Kita pemimpin, Pak. Besar kecil kepemimpinan kita tergantung siapa yang kita pimpin kali ini. Barangkali presiden mimpin negara, gubernur mimpin provinsi, Pak Camat mimpin kecamatan, Pak Lurah mimpin kelurahan, Pak RW mimpin, Pak RT mimpin. Tidak, kita mimpin keluarga, plus paling kurang lagi kita memimpin diri sendiri. Sejak kita memimpin. Dan adil itu apa? Siapa bisa jawab adil itu apa? Adil adalah secara umum Pak, adil itu bisa diartikan at-tawassul bainal amrayni. Orang yang mengambil jalan tengah dari dua persoalan yang ia hadapi. Jadi pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang sanggup pertama membawa yang dipimpinnya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau kita keluarga, kepala keluarga, tugas terbesar kita selaku seorang ayah di tengah keluarga bukan hanya sekedar untuk memberikan nasi, menyuapkan makanan ke mulut keluarga kita. Karena di sini keluarga kita sederhana. Bapak kalau sudah cerai dengan istri, atau sebelum nikah, sebelum istri kita menikah dengan kita, itu rezeki kita, rezeki mereka sudah ada. Sudah ada. Walaupun kita cerai, berpisah, meninggal kita, dia tetap ada rezekinya, karena rezeki Allah yang jamin. Jadi tugas kita kepada keluarga adalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tugas pertama terberat yang Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, jagalah keluar dirimu, keluargamu dari api neraka. Itu tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka besok Pak, bakal ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah karena hak-haknya di hadapan Allah belum terpenuhi. Oke lah Bapak memberikan kebutuhan nafkah dunianya. Bapak bekerja siang dan malam, kita banting tulang setiap bulannya. Demi siapa? Demi mereka. Tapi apakah cukup? Allah belum cukup. Jadi bakal ada besok suami yang menggugat istrinya. Bakal ada orang yang selama ini mendampingi kita hidup di dunia. Satu rumah, satu kamar, dan sampai kita digugat oleh dia, digugat oleh Rabbul Jalil yang di Allah Subhanahu wa taala muslimat di situ. Pemimpin bisa masuk surga karena yang dipimpinnya, pun pemimpin bisa masuk neraka karena pimpinannya. Pemimpin yang masuk surga karena jabatannya itu Pak, pemimpin yang sanggup memberi hak, yang sanggup tidak zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang tidak menyia-nyiakan kepentingan rakyatnya. Kenapa? Karena pemimpin adalah amanah, jabatan adalah amanah, dan menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Orang dosa tidak ada lain tempatnya kecuali kalau kita lihat sejarah. Makanya di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu tidak ada yang minta jabatan. Maka Rasulullah mengatakan
Jangan sesekali kau minta la yas'al amanah. Kau pun jangan sekali kau minta jabatan. Kenapa? Jabatan yang kau minta, yang engkau mau dari masyarakat, dari rakyatmu, kau akan dikasih, memang dikasih jabatan itu. Tapi Allah tidak akan bersama. Jadi kau tolak belakang dengan sistem demokrasi kita ini. Jadi jabatan yang diminta kepada Rasulullah itu Allah tidak akan bersama mereka. Apa maksudnya? Dari jabatan yang dikasihkan, yang ditunjuk oleh masyarakat, oleh rakyat, dan dia punya kompetensi di situ, insya Allah Allah akan bersama dia. Makanya dari Rasulullah ada sahabat-sahabat yang minta jabatan. Pun ketika dikasih jabatan, pun masya Allah mereka seperti Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk sebagai Amirul Mukminin, ditunjuk sebagai khalifah, pemimpin presiden, apa yang dia ucapkan terlebih dahulu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianggap jabatan, dianggap Amirul Mukminin ini sebuah musibah yang terbesar, yang ia ketika ia tidak sabar dia akan terjerumus dalam neraka. Seperti Gubernur Hims, coba kita lihat para sahabat Rasulullah ketika Allah tunjuk sebagai sebuah amir di sebuah daerah, coba kita lihat bagaimana sebab mengejarnya. Dulu pernah saya ceritakan Gubernur Hims yang ketika zaman Umar bin Khattab di Hims itu bagi Syria itu di sana itu rakyatnya ngeyel sekali, nggak bertahan gubernur, nggak bertahan. Hampir rata-rata ketika Allah menunjuk gubernur di sana itu semuanya mundurkan diri, nggak sambut. Kritis orangnya. Maka langsung membuat Umar bin Khattab menunjuk salah seorang sahabat Rasulullah yang mulia, disebabkan situ. Apa katanya istrinya? Nggak ada di bawah sana, nggak ada di bawah. Bahkan ketika ada penduduk Syria datang ke sini, berkunjung ke Madinah, menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditanya, bagaimana pemimpin kalian? Ini namanya lupa. Ada apa? Umair lah, bin Umair. Dia termasuk manusia yang ketika Umar Khattab menyuruh, wahai orang penduduk Syria, tolong catat siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari Baitul Mal. Kau catat siapa yang berhak mendapatkan zakat. Ketika dicatat si fulan, si A, si B, si C, maka Umar tertuju kepada salah seorang nama yang bakal dikasih baginya, yaitu gubernur tadi. Kenapa kau masukkan gubernur dalam daftar orang yang minta bantuan? Wahai Amirul Mukminin, saya tidak pernah melihat seorang pemimpin gubernur kecuali gubernur kami yang hidupnya sangat sederhana sekali, sangat miskin, lah boleh dikatakan miskin, Pak. Jarang tak punya beras, dan tidak punya pakaian beras kecuali 3, dan dia sering terlambat masuk kantor karena paginya dia membantu istrinya mengandung roti. Netes aja mata Umar waktu itu. Masya Allah, seorang gubernur. Nah, beda dengan kita hari ini. Gubernur kita harus apa sekarang? Jauh. Jadi pemimpin yang adil ini, pemimpin yang sanggup menolongi masyarakatnya, pantas sekali Allah akan berikan naungan dia besok hari di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan para pemimpin kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, seandainya ada umatku waliyan, seorang pemimpin yang mengurus rakyatnya, ketika dia meringankan, ketika dia memberikan kemudahan untuk rakyatnya, fasbuk alaih,
muslim hidupnya ya Allah. Makanya Pak, pemimpin yang adil bisa mencintai masyarakatnya. Buktinya periode kita ada 3 periode. Ya baru 3 periode kan? Oh, ini termasuk salah satu. 4 periode kalah jauh. Oh iya 3 periode bisa. Ini 4 periode maksudnya. Pemimpin yang cintai masyarakatnya, pemimpin yang dituakan rakyatnya, insyaallah dia akan mendapatkan posisi besok di hari kiamat, mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan setelah itu. Amin. Kita semua akan bisa masuk saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nasya'a fi ibadati rabbih. Yang kedua yang mendapat naungan adalah pemuda yang tunduk dan takut hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tanya, Bapak termasuk pemuda? Dulu kan. Pemuda itu bukan yang umurnya muda saja. Paham ya? Pemuda itu konsep definisi atau pengertiannya manusia yang memiliki jiwa semangat dan gelora seperti orang muda. Pemuda. Karena ada pemuda yang berjiwa orang tua. Kenapa disebutkan pemuda dalam hadis ini? Kenapa enggak orang tua? Kalau ada kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas ini, sholat rajin di masjid, berjamaah, puasa sunnah, qiraatul Quran, wajar kan? Wajar Pak. Kalau umur segini ini nggak mau juga sunnah, nggak mau juga baca Quran, kita nunggu kapan? Wajar kan? Tapi kalau ada pemuda yang masa depannya masih panjang, yang darahnya masih mengalir panas, yang tubuh dipengaruhi oleh lingkungan itu masih besar, dia punya kesempatan untuk bergoyang-goyang, tapi dia salurkan kepada jalan Allah. Ini Allah sangat cinta pemuda seperti ini. Coba kita lihat dan kita bayangkan dulu lah, di masa-masa remaja kita, apakah kita masih tunduk taat atau suka bergoyang-goyang? Nah, Pak Ketua mana? Mas Eko gimana? Dulu gimana? Ada di antara kita yang menghabiskan masa remajanya di umur 22? Ada kan? Ada. Bagus. Ada di antara kita yang menghabiskan seperti apa? Mumpung masih muda, kita manfaatkan ajian mumpung masih muda. Belum tua sudah meninggal. Ini memang mauzubillah. Jadi kalau ada orang tua yang rajin beribadah ke masjid wajar. Tapi kalau ada anak muda yang rajin ke masjid, itu luar biasa. Makanya kalau ada masjid Pak, tolong dibuat kirap remaja masjid. Tapi kita ada kan kalau buat ganti ya. Karena kalau kita lihat hari ini pergaulan remaja kita, masya Allah. Kalau kita main, kita cuma apa? Dulu waktu kita kampung paling main guli, main lompat tali, terjun di sungai maghrib, makan haji, terus sholat. Itu main kita tuh. Kalau mereka sekarang apa? Mereka memang tak keluar dia, cuma di dalam saja. Tapi yang dipegang hari ini, semua apa yang terjadi di dunia ini ada di situ. Apa dia? Yang ia tonton, yang ia lihat, yang ia berkawan. Dulu kawan kita Pak, itu paling sebatas orang seperumahan kita aja waktu kita masih muda.
Paling-paling teman sekolah saya. Sekarang anak kita temannya siapa? Teman dunia mayanya lebih banyak daripada teman di rumahnya. Itu berbagai macam etnis, berbagai macam pola pikir, berbagai macam tingkat pendidikan temannya. Ini sekarang ada, coba lihat ya. Ini kejadian ada anak kita yang mungkin yang kecanduan game simulator. Kalau bapak nanti punya anak cewek, ini kejadian kemarin, kejadian game namanya simulator. Dan game itu Pak terpasang di akun kita, tiba-tiba ada yang WA kita. Saya mau kenal. Oh, dari mana muncul hal? Saya nggak pernah main game ini, nggak pernah punya anak ini. Kok tiba-tiba muncul? Bilangnya assalamualaikum. Saya buat di akun WA saya, Pak, nama saya Ustaz Nasri. Hai Ustaz, boleh kenalan nggak? Penasaran juga kita. Ini siapa nih? Maaf, saya bilang itu sementara dulu. Dicek panjang sepanjang. Rupanya ketika saya tanya ke sebelah tetangga, rupanya pernah seperti itu, Pak. Dia punya anak gadis, awal seperti itu. Diajak bermain-main, yuk main-main kita yuk. Main-main keluarga-keluargaan. Terus kamu ayah, yang WA lagi. Yuk kamu sebagai mama, saya sebagai papa. Terus kita punya anak. Sampai segitunya. Belum lagi game-game kekerasan yang notabene akan terlihat dari perilaku anak kita yang sering membuli teman-temannya sekarang. Bapak pernah dengar kemarin terjadi siswa yang nanti belum sehat ketika diintegrasi itu mengaku game keras. Jadi pemuda yang diharapkan oleh masyarakat kita, pemuda yang diharapkan oleh negara kita hari ini, pemuda yang siap tempur, yang siap untuk menjadi barisan terdepan untuk membela agama dan negara kita, bukan pemuda yang cengeng yang hanya menghabiskan waktu di depan internetnya. Jadi orang tua melakukan tugas kita hari ini terberat. Pemuda. Yang ketiga adalah rajulani tahabbani fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua pemuda, dua orang yang bersahabat bertemu karena Allah, dua orang yang saling mencintai bertemu dan berpisah karena Allah. Di saat Allah cintai bersama. Seorang yang bersahabat tetap kita, yang berteman baik, yang ukurannya bukan hartanya, yang ukurannya bukan jabatannya, yang ukurannya bukan hartanya, tapi ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat. Kalau kita kaya, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya harta melimpah, Bapak yakin gak saudara kita banyak? Yakin gak teman kita banyak? Banyak. Banyak teman kita. Iya. Orang lain pun ketika disebut nama kita, itu saudara saya. Kalau kita punya apa-apa. Tapi sebaliknya ketika jabatan itu hilang, jabatan kita lenyap, kita masuk usia pensiun, apakah masih banyak teman kita seperti sebelumnya? Saya yakin tidak. Makanya selama ini standar teman kita kepada manusia hanya sebatas jabatan dan hartanya. Padahal Pak, teman yang sejati itu yang sanggup dan bisa menemani kita dalam kondisi apapun. Siapa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita lihat Pak. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau ditemani oleh siapa? Siapa yang Rasulullah?
bagaimana rasa cintanya kepada temannya, bagaimana besarnya cintanya Abu Bakar kepada orang yang dicintainya Rasulullah. Rasulullah itu diincar, Pak, diintai ketika Rasulullah malam hijrah itu. Coba lihat ya bagaimana seorang teman yang berteman karena Allah seperti ini. Rasulullah menginap di rumah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidur, Ali waktu itu bertidur bersama Rasulullah. Ketika rumah itu dikepung, Rasulullah menyuruh Ali tidur di tempatnya. Itu Ali. Bagaimana dia sanggup mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya untuk mempertahankan sahabatnya yang dia cintai kata Allah. Padahal yang diincar itu Ali, yang diincar itu Rasulullah, terus Ali tidur di tempat Rasulullah. Lalu Rasulullah bersama Abu Bakar di gua Surah sebelum coba lihatnya, coba lihat di sini bagaimana sahabat sejati itu seperti ini. Makanya Pak, kalau kita lihat siapa teman sejati kita, tengok siapa yang bersama kita, merasa kita lagi bau di tempat. Coba. Ketika Abu Bakar itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sampai di gua Sur, itu dikejar oleh seorang pemimpin Malik namanya. Dihadiahi siapa yang sanggup memberhentikan Muhammad dan Abu Bakar hijrah, maka dikasih unta sebanyak 1000 ekor. 1000 ekor unta dikasih kata Abu Jahal. Itu bukan main-main, satu unta aja ada 30 unta. Kali 1000 berapa ya? 3 miliar. Surah Qawmi Malik mengambil kesempatan itu, diambilnya mudanya seorang joki dia kejar. Tapi di gua surah Pak Abu Bakar, ya Rasulullah. Ini teman Pak yang bercerita dengan teman. Sebelum Rasulullah masuk, Abu Bakar membuka surbannya, dibersihkan. Ini bukan kejilat, Pak, tidak. Wallahi Abu Bakar tidak kejilat. Lubang semua ditutup, yang dibuat ada lubang-lubang dirobek, surbannya ditutup agar yang dicintainya tadi tamat. Itu pun ketika kain dah habis, tak lagi, tak cukup, masih ada beberapa lubang di situ. Abu Bakar diidolakan juga bisa di situ. Bahkan ketika digigit pun nggak mau bangun Rasul, nangis dia, menetes matanya karena sakit. Dia nggak mau bangunkan nabinya, nggak mau bangunkan sahabat sejatinya. Pada kondisi Rasulullah dalam keadaan terpuruk sekali. Belum lagi dari keluar dari gua Sur menuju ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Ya, kadang-kadang Abu Bakar ini Pak ketika di depan, kadang-kadang dia ke belakang. Ditanya dia, ya Abu Bakar, kenapa kau tiba-tiba muncul ke depan, kadang-kadang muncul ke belakang? Apa maksudnya? Ya Rasulullah, ketika saya ingat kau dikejar-kejar musuh, saya ingat ketika engkau musuhmu menombak kita dari belakang, saya mundur ke belakang. Dan ketika saya mengingat dan membayangkan ketika musuh kita memanah kita dari depan, saya maju ke depan. Dadaku dulu ya Rasulullah, suruh dada. Punggungku dulu ya Rasulullah, suruh punggungku. Itu teman sejati. Sekarang tempat bersama itu nggak bisa, susah dapatnya. Udah habis waktunya. Bertiga. Jadi orang yang berteman, bertemu dan berpisah karena Allah punya kesempatan untuk mendapat naungan. Yang ketiga, yang terakhir adalah tujuh tadi. Rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Seorang yang terpaku hatinya ke masjid. Bapak-bapak kesini ini, jika masjid Syekhul Habib ini Bapak senang berada di sini, itu Bapak sudah ada satu kesempatan untuk mendapat naungan
Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan kepada DKM di mana saya selama. DKM ini adalah sebuah organisasi semi formal, kemudian sekali di kelurahan Baletoya yang tidak ada gaji di situ, tapi risikonya besar. Betul tak? Kadang-kadang baik kita tidak akan baik kepada orang lain. Sudah maksimal kita untuk membangun masjid ini, kadang-kadang ada juga omongan kiri-kirian. Makanya sering saya sampaikan, pengurus masjid yang sabar, insya Allah sudah punya kesempatan satu dapat Allah. Bagaimana tidak? Ini kita tidak digaji, tidak dikasih penghargaan, yang kita terima cuma cemoohan, penghinaan. Tapi sanggup kita bertahan. Bagaimana masjid ini berdiri? Bagaimana masjid ini dicintai masyarakat? Bagaimana masjid ini bisa dipenuhi oleh jemaah? Insyaallah pengurus masjid akan mendapat satu kesempatan untuk mendapat rahmat Allah besok di hari kiamat. Karena tidak ada tempat yang termulia di bumi ini kecuali masjid. Al-buyut fil ardh al-masajid, kata Allah dalam ayat kursinya. Rumahku di bumi masjid. Barang siapa yang datang ke rumahku itu para tamu, kata Allah. Allah dan Rasulnya belum menghormati tamu, tapi Allah jauh lebih tahu cara menghormati tamunya. Jadi kita yang ada hari ini, yang terikat hati kita di masjid, yang terikat hati kita bagaimana masjid bisa maju, mulai dari fisiknya, mulai dari jemaahnya, insya Allah kita punya kesempatan untuk itu. Baik, hal itu saja 3-4 ya. Masih ada 3 lagi, insya Allah di lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Punya harapannya adalah kita tutup berdoa dan berusaha semaksimal mungkin umur yang Masya Allah berikan ini jadikanlah sebagai umur yang betul-betul bermanfaat, dan kesehatan yang Allah berikan ini kita jadikan betul-betul hanya untuk beribadah, kerja, apapun bentuknya dalam dasarnya untuk Allah semata. Amin. Itu ada pertanyaan atau sudah lapar? Ya silakan. Assalamualaikum. Karena di Indonesia khususnya di Indonesia itu menganut Muslim, pengadilan banyak, keadilan tak ada. Apalagi zaman sekarang Muslim yang masih beradil. Tentang keadilan. Tuhan yang tahu keadilan. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, apa hadisnya yang ada ini? Ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil, betul. Di Indonesia, betul kata Bapak, banyak pengadilan tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Bahkan keadilan kita bukan bicara pemerintah, cuma keadaannya seperti itu. Seperti pisau, Pak. Tahu pisau? Tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ketika ada orang kecil bersalah, dihukum habis-habisan. Tapi ketika ada orang bersalah, orang yang punya wewenang punya salah, itu kayaknya itu pura-pura tidak tahu. Memang ada seperti itu. Tapi yang jelas bagaimana orang yang lepas dari pengadilan dunia, apa ya? Orang yang bersalah tapi lepas dari pengadilan dunia karena kesalahannya, karena hartanya dia bisa menyewa beberapa pengacara tentang barangkali dia lepas dari jeratan hukum. Bapak tenang aja, akan ada besok pengadilan di
datang suatu saat yang akan beramat tinggi dari Allah yang tidak bisa sewa pengejar. Jadi intinya Pak, kalau demikian adanya kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan para pemimpin bangsa ini yang hadir lah semuanya. Bisa saja memimpin ya. Ya barangkali itu saja pertemuan kita pada subuh jelang pagi hari ini. Bermanfaat kita dalam baca doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور وصروري أنت إكسير وغالي أنت إصباح سروري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخف قائمي يا مؤيد يا مبايا يا إمام القبلتين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sambung.